Halo guys, balik lagi bersama gue Taka Jason di sini. Dan seperti yang udah gue janjikan sebelumnya, gue akan membahas mengenai Castores. Sebagai permulaan, kita akan membahas siklus sebelumnya terlebih dahulu. Yang pada siklus ini, Castores merupakan kembaran dari Polixia. Ya, Castores itu kakaknya Polixia ya. Di siklus ini kita diberitahu mengenai suatu dongeng. Ada sebuah kerajaan yang putrinya dimakan oleh seekor naga. Yang kemudian naga tersebut mati karena prajurit dari kerajaan tersebut. Setelah perut naganya dibelah, sang ratu menemukan bahwa putrinya sudah meninggal. Kemudian datanglah sarjana licik yang menggunakan alkemis untuk menghidupkan sang putri. Dengan cara mengorbankan daging dan tulang dari naga. Oke, lanjut ke topik utamanya. Di sini mereka berdua adalah Chrysoceres yang mengikuti jalan Death ya. Dan untuk mereka menjadi demigod itu perlu pengorbanan. Yang pengorbanan itu haruslah membunuh keluarga mereka sendiri. Jadi di sini mereka sudah memilih siapa yang perlu dikorbankan. Awalnya Polixia ingin mengorbankan dirinya, tapi Castores langsung menentangnya gitu loh. Ya kemudian akhirnya Castores mati dan akhirnya Polixia menjadi demigod Death. Namun Polixia tidak menerima itu dengan mudah. Polixia ingin melakukan pertukaran setara alias alkemi dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Berdasarkan informasi dari Anaxagoras, seseorang bisa melakukan pertukaran setara jikalau seseorang itu memiliki atribut ilahi atau divine. Dan Polixia sudah memenuhi syaratnya gitu. Setelah beberapa waktu, era nova di siklus sebelumnya pun terjadi. Dunia akhirnya memasuki siklus selanjutnya, yaitu kehancuran dan kebangkitan lagi. Dan inilah siklus Amphoreus sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk pada era Chrysaea. Di era ini, Thanatos baru memberikan kematian pertamanya sebagai perwujudan dari keinginan rakyat Amphoreus. Namun di sini masih kurang jelas apakah di sini Thanatos baru ada atau baru eksis atau udah ada dari dulu, cuma nggak memberikan kematian. Kalau menurut gue, Thanatos kemungkinan baru ada atau eksis di sini dan langsung mati karena seperti yang dia bilang ya. Dari awal dia ada, dia sudah mati gitu. Selang beberapa waktu, Pollux mendatangi kerajaan Styxia dan memberikan kematian kepada mereka semua. Di kerajaan ini, Castores itu merupakan putri dari sang ratunya. Pollux datang ke sini tuh dengan tujuan untuk melihat Castores gitu. Apakah dia hidup damai, apakah dia hidup dengan bahagia gitu. Namun sayangnya, kemungkinan Pollux sudah kehilangan kesadarannya sebagai titan atau manusia, atau entahlah, dan benar-benar menjadi naga seutuhnya. Sehingga dia memakan Castores. Kemakan dikit gak ngaruh lah ya. Kemudian Pollux dibunuh oleh prajurit Styxia. Jelas dia makan putrinya kok. Yang setelah itu perutnya dibelah untuk melihat Castores. Sayangnya Castores sudah mati menjadi tulang belulang. Kemudian para alkemis datang mengunjungi raja dan memintanya untuk melakukan pertukaran setara dengan menggunakan daging Pollux untuk menghidupkan Castores. Lagi-lagi ini memenuhi syarat pertukaran setara karena yang dibutuhkan adalah pengorbanan dan juga atribut ilahi atau divine. Setelah dilakukan, kekuatan dari Pollux diwariskan kepada Castores, yaitu konsep kematian dan juga keabadian. Tapi apakah ini kita nggak similar gitu dengan dongeng dari Polixia di siklus sebelumnya kan? Dan unik ya, kisah Styxia ini juga merupakan dongeng di siklus ini, yang menjadi dongeng yang disukai oleh Castores gitu. Menarik kan? Jadi ini akan kubahas di akhir. Oke, karena Castores mewarisi konsep kematian, ibu Castores menyuruh Amunet untuk membawa Castores pergi, supaya Castores tidak lagi menderita dalam kematian. Di sini Castores baru mendapatkan kesadarannya kembali. Makanya ingatan dia itu tentang sebelumnya hilang dan dia cuma ingat dia ada di Aidonia doang ya. Ya di sini singkat cerita Amunet membawa Castores menuju Aidonia dan akhirnya Castores menjadi Holy Maiden atau algojonya Aidonia. Namun ya bayangin aja cok, lu baru bangun, nggak tahu apa-apa tiba-tiba suruh jadi algojo ngebunuh orang wah. Sama kayak Castores gitu, dia langsung bingung apa tujuan hidup dia sebenarnya gitu. Kenapa sedari awal dia hidup, dia cuma ada untuk memberikan seseorang kematian. Saking kepikirannya, Castores mengalami krisis identitas dan juga krisis eksistensial. Dia tidak tahu tentang dirinya, menganggap dirinya itu tidak berguna, menganggap eksistensinya dia itu nggak seharusnya ada dan harusnya mati aja gitu dia, karena nggak ada gunanya sama sekali. Juga dia mempertanyakan makna dan arti dari hidup sebenarnya. Karena bagi dia, hidup cuma untuk menderita dan kemudian mati. Jadi apa gunanya kehidupan jika itu akan berakhir gitu. Setelah itu, Castores melakukan perjalanannya untuk mencari tahu makna dari kehidupan dan kematian. Sambil berharap bahwa kematian mengandung sebuah makna.
Namun ya dunia tidak memberikannya sebuah jawaban dan malah memperlihatkan kepada Castores bahwa hidup itu tidak memiliki arti. Orang-orang banyak yang mati, peperangan terjadi di mana-mana dan darah kematian juga selalu ada di sekitarnya. Ya ini sesuai dengan Albert Camus ya, karena Albert Camus melihat dunia itu sebagai hal yang absurd. Orang hidup cuma untuk mati dan juga ketika seseorang mencari sebuah makna, dunia nggak memberikan jawaban apa makna dari kehidupan gitu. Karena itu, Castores putus asa dan kemudian mencoba melarikan diri dari kenyataan. Dia terus menyangkal realita hingga akhirnya dia sadar lari itu nggak ada gunanya. Setelah itu dia mendapati dirinya di Okema yang kemudian menemui Aglaia dan menjadi Chrysoceres. Tapi dalam sepanjang hidupnya di Okema dan mendapat pengetahuan di Grove Epiphany, dia diajarkan serta menjadi subjek analisis bagi Anaxagoras. Ini bukan tanpa sebab, tapi karena Anaxagoras ingin meneliti Castores dan juga hubungannya atau relevansinya terhadap Titan Death untuk membuktikan teorinya Anaxagoras mengenai siklus Amphoreus dan juga mengenai alkemis. Karena itu, Castores mendukung Anaxagoras dan juga Senat atau Elder of Council pada debat di misi 3.2. Inti dari tujuannya adalah menciptakan dunia tanpa kematian, yaitu dengan memusnahkan 3 Titan malapetaka. Karena bagi Castores, kematian itu tidaklah bermakna dan hanya memberikan penderitaan bagi manusia. Castores juga tidak asal mengikuti Anaxagoras, dia mengikutinya karena dia menemukan memori yang terukir pada Keval, yaitu tentang Castores dan Polyxia di siklus sebelumnya. Memori tersebut berisi mengenai dongeng Polyxia yang udah kejelasan di awal, yang mana dongeng ini sama persis dengan kisah Styxia. Serta dia juga melihat masa lalunya juga yang di siklus sebelumnya, kalau misalkan Castores itu mengorbankan dirinya agar Polyxia naik menjadi Titan Death dan juga Thanatos gitu. Makanya dia menuju Styxia karena memiliki deskripsi yang sama dengan dongeng Polyxia tersebut. Singkat cerita, dia sampai di kota Styxia gitu, bareng Cypher ya. Dia menemukan jiwa yang tidak dapat menuju ke dunia kematian. Ya karena Thanatos tidak ada. Kemudian Castores mulai mengetahui kebenaran-kebenarannya. Ada seekor naga di Styxia yang telah mati. Yang dari naga tersebut, seorang anak bangkit dengan mewarisi konsep kematian dari naga tersebut. Dan Castores langsung sadar kalau ternyata anak tersebut adalah dirinya sendiri. Ini semakin mendukung teori Anaxagoras mengenai siklus di Amphoreus ya. Dalam siklus sebelumnya, kita tahu Polyxia memiliki dongeng yang sama persis dengan dongeng Castores. Jadi tentu, dongeng yang dianggap Castores itu sebenarnya cerita Polyxia dan Castores di masa lalu. Dan dongeng Castores yang di siklus ini juga merupakan kisah dari Castores itu sendiri di masa lalu. Kedua kisahnya sama, karena Amphoreus itu bersifat siklus atau terulang-ulang. Yang mana ini sama seperti konsep eternal recurrence dalam filosofisnya Friedrich Nietzsche. Castores kemudian mulai mengetahui masa lalunya di Styxia. Dan di Styxia di sini dia bertemu dengan jiwa ibunya serta juga jiwa Amunet. Selang beberapa waktu, Castores menemukan sebuah alkemis lagi yang dibutuhkannya untuk membangkitkan Netherwing Pollux. Namun itu membutuhkan pengorbanan dari Castores. Di sini Castores mulai mengalami dilema. Apakah dia ingin membuat dunia kehilangan konsep kematian atau dia ingin sebuah dunia yang memiliki konsep kematian? Ini langsung dijawab oleh Amunet ya. Kehidupan itu berharga. Itu karena ada kematian. Karena kematian, segala hal yang ada di dunia ini bersifat terbatas, yang membuat kita mulai menghargai hal-hal gitu. Jadi di sini Castores mengubah pandangannya. Dia tidak lagi menginginkan dunia tanpa kematian. Setelah itu, Castores melakukan alkemis dan membangkitkan Netherwing Pollux. Kemudian Castores menggunakan Pollux untuk dapat menemui Thanatos, yang akhirnya kematian bisa menjadi satu sepenuhnya. Di sini kita juga mendapatkan penjelasan dari Thanatos itu sendiri ya, bahwa Thanatos itu adalah konsep yang menolak kematian dan Castores itu yang memberikan kematian. Thanatos telah kehilangan tubuh Titan dan juga Pollux ya, karena makanya siklus hidup dan mati berhenti begitu saja. Namun sekarang Pollux sudah ada, dan dengan itu kematian kembali menjadi konsep yang satu. Pollux atau Thanatos sebagai konsep menerima jiwa seseorang dan juga Castores sebagai konsep yang memberikan kematian. Dan di sini Castores meminta Thanatos untuk mengembalikan jiwa Trailblazer sekaligus meminta core flame-nya. Jadi ya Trailblazer hidup lagi dan bawa balik core flame-nya. Udah gitu aja. Tamat. Yay, tamat. BTW maaf banget kalau misalkan video ini telat lagi ya, karena banyak kerjaan dan juga beberapa masalah yang mendatangi diri gue gitu. Sok sibuk banget, Cir.